Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Mas, mau beli nih, balik kanan nih. Dua pria kakak dan adik di Tulang Bawang babak belur jadi korban pengeroyokan puluhan orang saat menagih hutang. Penyergapan pemuda asal Sumatera Selatan yang terpergok mengedarkan narkoba di Lampung Timur. Jalan desa yang jadi perbatasan Kabupaten Lampung Tengah dengan Lampung Utara rusak parah. Berkas penyidikan kasus dugaan pelanggaran kampanye yang memanfaatkan fasilitas negara dengan tersangka calon wakil wali kota Metro Komaruzaman dilimpahkan ke Kejaksaan pada Kamis pagi. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Metro. Pelimpahan berkas turut menghadirkan tersangka Komaru yang didampingi kuasa hukumnya. Melalui kuasa hukumnya, pihak tersangka Komaru menyatakan akan mengikuti proses hukum yang menjeratnya hingga ke tingkat pengadilan mendatang. Meski kini menyandang status sebagai tersangka, namun Komaru tidak ditahan. Komaru kini tetap menjalani kesibukannya berkampanye sebagai calon wakil wali kota Metro pada pilkada mendatang. Seperti diberitakan sebelumnya, pelanggaran kampanye terungkap saat Bawaslu Metro menemukan Komaruzaman membagikan bantuan sosial atau bansos pada 19 September 2024 sebelum cuti dari wakil wali kota Metro. Saat itu, Komaruzaman memberikan sambutan dan mengajak masyarakat yang hadir untuk memilihnya dan Wahdi Sirajudin dengan alasan telah memajukan Metro. Haris Susanto melaporkan dari Metro. Pedagang kue ditemukan meninggal dunia di dalam siring dekat Lapas Metro di Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur pada Sabtu siang. Korban bernama Mahfudin berumur 54 tahun, warga Metro Pusat. Bukan tontonan, Bu. Mahfudin tewas akibat motor yang dikendarainya kecelakaan terperosok ke dalam siring sedalam lebih dari 1,5 meter. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi jenazah dan motor korban karena ukurannya yang sempit. Menurut polisi, korban kecelakaan saat dalam perjalanan mengantar kue ke pedagang di pasar. Jenazahnya kemudian ditemukan oleh pengendara lain yang kebetulan berhenti di sekitar lokasi kecelakaan. Ratusan hektar padang savana di dalam kawasan hutan lindung Taman Nasional Waikambas atau TNWK di Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur terbakar. Api cepat membesar dan meluas karena banyak semak belukar yang mengering dampak kemarau. Luas lahan yang terbakar lebih dari 350 hektar. Kebakaran sulit dipadamkan karena titik api sulit dijangkau mobil damkar. Petugas TNWK, tentara, dan polisi bergotong royong memadamkan kebakaran dengan alat seadanya yang diantaranya dengan ranting basah. Kebakaran tidak mengganggu habitat gajah Sumatera di Taman Nasional Waikambas sebab lokasi titik api dengan pusat konservasi cukup jauh. Namun akibat kebakaran tersebut, beberapa jenis hewan dilindungi seperti terenggiling, kera, dan burung langka turut mati akibat terbakar.
Kedua preman ini tidak lagi garang saat ditangkap polisi di sebuah minimarket di Jalan Pangeran Diponegoro, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Minggu malam. Keduanya bernama Okta Hanafi dan Dedi Sulaiman ditangkap karena jadi juru parkir liar di minimarket ini. Padahal pengelola minimarket menggratiskan parkir kendaraan konsumen. Masuk. Sok. Ya, Okta kamu ya? Okta kan? Perbuatan kedua pelaku meresahkan karena juga sering menimbulkan kegaduhan akibat cekcok dengan para konsumen minimarket. Saat diinterogasi polisi, tersangka meminta iba dengan mengatasnamakan anaknya yang masih kecil sehingga harus jadi tukang pungli juru parkir liar. Dua belas siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Durian Payung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung Selasa siang dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami keracunan makanan. Mereka mengalami pusing yang disertai muntah-muntah dan badannya lemas diduga setelah memakan jajanan sejenis sosis kemasan yang dijual di kantin sekolah. Polisi dan Dinas Pendidikan yang mendapat kabar ini langsung mendatangi sekolah untuk melakukan penyelidikan. Tim Inafis Polresta Bandar Lampung menyita beberapa sampel makanan kemasan, makanan buatan seperti gorengan, dan minuman buatan seperti es teh dan es buah yang dijual di kantin sekolah. Kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan masih saja terjadi. Terbaru, seorang guru mengaji di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung ditangkap polisi karena mencabuli 4 murid perempuannya. Tersangka berinisial AJ berumur 44 tahun yang sudah memiliki istri dan 2 anak. Cabul. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap pencabulan dilakukan tersangka di tempat pendidikan dan setelah selesai jam belajar. Korban yang belum langsung pulang karena ingin bermain dulu justru malah dicabuli. Tersangka berdalih tidak merayu dan tidak mengancam korban. Perbuatannya dilakukan dengan dalih memberikan kasih sayang kepada para korban. Air bersih jadi barang mahal bagi warga desa Sukabanjar 2 Ujung Rembun, Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat. Penyebabnya karena desa ini berada di lereng perbukitan. Mereka mengandalkan air bersih dari sungai yang jaraknya sekitar 700 meter dari permukiman. Menurut warga, mereka tidak membuat sumur sendiri karena biaya sangat mahal dan belum tentu mendapatkan air. Warga kini mengandalkan air dari bak umum yang dibuat pemerintah desa. Air tersebut berasal dari sungai yang dialirkan melalui pipa dan didorong dengan mesin turbin. Jauh kalau sumber airnya tuh. Kalau sejaman lah kalau jalan. Ibu kenapa ngambil airnya di bak itu? Ya kan berhubung itu dekat. Kalau di sana kan jauh. Apalagi kalau sendirian takut. Emang setiap hari ngambil airnya di situ? Di situ, mandi situ. Kini baru ada sebanyak 37 keluarga yang memanfaatkan bak umum. Mereka semua membayar iuran per bulan untuk biaya pemeliharaan turbin dan jaringan air bersih dari sungai ke permukiman. Ini salah satunya yang kita lihat, salah satu turbin penyedot air atau pendorong air. Ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saya 37 kakak. Dengan satu titik kincir atau turbin air ini. Ini alhamdulillah sampai saat ini tidak terlalu berkendala. Mereka mampu atau alat ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Pemangku 3 Margajaya Pekono Jurmun ini, Pak. Warga dan pemerintah Desa Sukabanjar 2 Ujung Rembun, Lampung Barat berharap bantuan pemerintah kabupaten, provinsi atau pusat untuk membangun sarana air bersih yang lebih layak dan biaya perawatannya murah. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.